Selamat sore pemirsa, senang sekali saya dapat menyapa Anda dengan informasi terhangat, aktual, terpercaya. Dalam 5 menit ke depan, Anda akan ditemani saya. Inilah Breaking News selengkapnya. Breaking News Batam Channel. Hari ini Rabu tanggal 9 Maret 2022, Aliansi Rakyat Menggugat Alarm mengadakan konferensi pers terkait surat balasan dari pihak Alarm kepada pihak Bea Cukai Batam terkait rokok ilegal di Kota Batam yang dibalas dengan WhatsApp. Bea Cukai Batam meminta agar audiensi dengan pihak Alarm dilakukan secara Zoom meeting. Inilah pernyataan dan tanggapan dari Sekjen Alarm, Arifin, dan inisiator Alarm, Heri Marhat. Ya, terima kasih banyak. Saya pikir itu saya perlu jelaskan. Dalam surat yang dikirim Alarm itu, pertama kita meminta data. Jadi kalau masalah meminta data ini kan sah-sah aja. Dan yang kita minta pun datanya itu terkait dengan masalah peredaran volume rokok resmi. Nah, berapa cukai yang dikenakan terhadap volume rokok resmi yang berada di Batam selama ini. Itu kan hal sederhana, hal simpel yang harusnya mungkin tidak perlu dengan audiensi, bisa dijawab langsung secara tertulis oleh Bea Cukai. Karena kan ada alamat juga, alamat sekretariat kita. Yang kedua, perlu kita tegaskan juga bahwa kita itu tidak, bukan masalah mau Zoom atau mau bagaimana gitu, atau masalah COVID, sebenarnya tidak terlalu menjadi pertimbangan kita lah yang seperti itu. Yang penting kita ini kan sekarang mau membantu, karena mungkin kemarin kan kita sudah bilang bahwa Bea Cukai di sini tidak berdiri sendiri. Jadi jangan semua serangan itu ditujukan ke Bea Cukai segala macam, ya, padahal sebenarnya ada pihak lain juga yang terlibat dalam penegakan hukum. Nah, itu ya tinggal kembali kepada Bea Cukainya. Kalau itu mau dibicarakan, ya alhamdulillah. Kalau tidak pun kita nggak ada masalah, gitu kan. Tapi saya ingatkan, saya pribadi adalah perokok sebenarnya. Setiap saya beli rokok itu saya bayar pajak cukainya, saya bayar. Tanpa Alarm pun sebenarnya wajib mereka menginformasikan kepada kita berapa, pada masyarakat ya terutama, berapa nilai cukai rokok dari peredaran rokok yang berada di Batam. Karena salah satu urusan penting dalam kita berkaitan dengan mau itu rokok ilegal, mau apa gitu kan, yang resminya itu berapa gitu. Angkanya itu berapa, itu kan harus jelas. Nah kalau angka yang jelas ini tidak jelas, apalagi yang tidak jelas, ya makin tidak jelas gitu. Saya rasa sih cuma itu aja kalau komentar saya. Yang dimaksud Anda tadi itu keterlibatan ini tidak hanya Bea Cukai. Itu keterlibatan siapa atau instansi atau dari pihak mana, Pak? Nah makanya itu nanti ditelusuri. Karena rokok ini kan terkait dua hal. Satu cukai rokok, yang kedua pajak cukai rokok. Itu dua hal yang berbeda. Pajak cukai rokok ini disetorkan ke kas daerah provinsi. Nah di situ dibagikan lagi ke daerah, dan di daerah itu nanti ada penegakan hukum. Tapi itu yang perlu kita tahu. Makanya saya bilang Bea Cukai tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena dari pajak cukai rokok itu ada dana penegakan hukumnya. Artinya ada keterlibatan pemerintah seharusnya di sini.
ini yang perlu kita tahu. Kita nggak usah nuduh lah bahwa pemerintah belum bekerja atau bagaimana gitu, tapi dari sini kita bisa melihat nanti kira-kira seperti apa, karena ini sudah dikutip lama, bukan baru sebulan 2 bulan terakhir. Dan ingat, volume rokok itu kan setiap bulan itu pasti ada jual beli segala macam. Ya kalau misalnya dia cuma sekali kirim kan, karena ini kan barang konsumsi, dikonsumsi terus, pasti habis. Nanti bulan depannya kirim lagi, pasti habis lagi, ya kan? Artinya ini dana ada terus sebenarnya. Ya kalau mempermasalahkan masalah rokok ilegal, saya pikir ntar dulu lah, kita berada di rel yang harusnya benar dulu sekarang. Yaitu apa? Penegakan hukum itu ada oleh instansi lain. Mungkin saya masih belum perlu sebut instansi itu di mana, kan? Tapi itu berasal dari pajak cukai rokok. Tapi kan untuk menentukan itu kita harus tahu cukai rokoknya itu berapa yang dikutip selama ini dari volume peredaran rokok resmi. Dan itu tidak mungkin Bea Cukai Batam itu tidak tahu. Walaupun itu mungkin dikutip di pusat, masa informasinya mereka nggak tahu. Nah, mekanismenya pun saya juga nggak ngerti. Mungkin nanti Bea Cukai bisa jelasin sama kita, apakah itu dikutip di daerah atau dikutip di pusat. Tapi yang pasti pajak cukai rokok itu dikutip oleh daerah. Baik, tanggapannya Pak Heri Marhan. Sore Pak Heri. Mohon tanggapannya Pak terkait surat audiensi ke Bea Cukai yang sudah viral di beberapa media. Silakan Pak. Iya. Nah, terkait masalah surat audiensi yang dilayangkan oleh kawan-kawan dari Alarm yang direspon dengan WhatsApp ya, balasan WhatsApp, kita sudah baca juga, sudah dengar. Kemudian untuk langkah ke depannya tentu harus dibicarakan sama kawan-kawan lagi seperti apa untuk menyikapinya. Tapi kami lebih berharap kepada Bea Cukai untuk lebih profesional, bisa membalas surat kita melalui surat tertulis dan bisa memenuhi apa yang kami minta. Kami meminta data yang ada sudah tertulis di dalam surat Alarm. Karena terkait masalah kawan-kawan menanyakan untuk aksi, saya rasa kami belum ada arah untuk melakukan aksi demo. Ya walaupun kawan-kawan di luar Alarm mau demo dalam waktu dekat ini, ya kita ucapkan apresiasi. Ya kita dukung kawan-kawan mau demo, itu kan lain organisasi ya. Tapi lebih kepada kita mungkin akan menjadikan gerakan ini lebih kepada persuasif lah, menggunakan langkah-langkah yang profesional. Kemudian apabila ada data-data yang nggak jelas kami dapatkan, mungkin kita akan menyurati KPK atau Direktorat Jenderal Keuangan di pusat. Ya kalaupun kami aksi mungkin di sana nanti. Baik, terima kasih Pak. Cukup Pak ya. Ya. Breaking News Batam Channel.